Shalom saudara seiman dimanapun kita berada, puji Tuhan pada hari ini kita akan belajar sama-sama dari satu firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Dan semoga dari video ini semua orang dapat terberkati sama seperti Tuhan memberkati Abraham. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus, atas perkenangan-Mu kami bisa ada sampai hari ini Tuhan. Sekarang kami belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami seterusnya dan sampai selama-lamanya, sama seperti Engkau memberkati Abraham. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya akan membawakan suatu renungan yang saya ambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, yaitu dengan perikop Abram dipanggil Allah. Abram dipanggil Allah, dan dari satu renungan yang saya siapkan di sini juga saya mengambil satu tema, yaitu berkat Tuhan dinyatakan kepada setiap orang beriman atau setiap orang percaya. Jadi Abram adalah bapak orang beriman. Abram dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Dan di situ juga dapat kita lihat dalam kitab Kejadian ini, di mana Allah memanggil Abram untuk pergi ke suatu tempat di mana tempat itu Tuhan belum memberitakan kepada Abram. Tapi di situ Abram memiliki iman yang kuat sehingga dia bisa dapat mengambil satu keputusan untuk pergi meninggalkan tempat kelahiran dia, meninggalkan harta bendanya dia, dan juga meninggalkan orang tuanya dan sanak saudara-saudaranya. Artinya Abraham meninggalkan kenyamanannya dia untuk pergi ke satu tempat di mana yang Tuhan belum tunjukkan kepada dia. Dan itu adalah bukti iman yang kuat yang Abraham miliki dalam kepribadian dia. Dan yang kita tahu juga bahwa Abraham berasal juga dari bangsa Israel, berarti Abraham juga adalah keturunan umat pilihan Allah. Di sini juga akan saya bagikan ada 3 poin, yaitu yang pertama tentang kasih Allah kepada umatnya. Artinya di sini panggilan Tuhan kepada Abraham pada waktu itu adalah satu panggilan yang memiliki hubungan kasih atau belas kasihan Tuhan kepada umatnya. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang Tuhan sayang atau umat pilihannya dia sendiri. Setiap orang yang percaya kepada dia, seperti itu. Sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Buktinya waktu itu Abram bersama keluarganya mereka tinggal di Ur Kasdim, dan di situ juga mereka sudah beralih kepada ilah-ilah lain. Tetapi itu tidak menghambat kedaulatan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang baik untuk memberkati Abraham. Dan dari Abraham juga dapat kita pelajari bahwa Tuhan melalui Abraham, Tuhan memakai Abraham untuk melakukan sesuatu hal yang baik, untuk melakukan hal yang bisa membuat Tuhan dan umat pilihannya itu bisa menjalin hubungan yang baik lagi, seperti itu. Jadi melalui Abram Tuhan memberkati Abram, dan Tuhan juga memberkati setiap orang yang percaya kepada Tuhan sampai sekarang ini. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah Abram memiliki respon dan berani mengambil keputusan. Artinya dalam iman yang kuat Abraham dapat mengambil satu keputusan yang dimana dia tidak memikirkan semua hal-hal yang dia sudah tinggalkan di Ur Kasdim. Karena apa? Dia memiliki iman, dia memiliki pengharapan yang kuat kepada Kristus. Dan di situ juga jadi yang saya mau ingatkan di poin yang kedua ini, kita sebagai orang percaya, jika ada hal-hal yang menghalangi kita untuk tidak bisa melakukan panggilan Allah atau menghambat kita untuk tidak bisa melakukan apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita, seharusnya kita tinggalkan. Jadi yang terpenting itu adalah melakukan setiap tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di poin yang ketiga, yaitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Artinya jika kita sudah dipilih, jika kita sudah dikhususkan oleh Tuhan sendiri, sama seperti Abraham, Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim dan memisahkan dia bersama keluarganya dia. Berarti di situ juga Tuhan mau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sama seperti Abraham.
di sini dapat kita belajar dari memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Itu artinya kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita, tanpa terkecuali dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, dalam keadaan apapun itu kita harus terus melibatkan Tuhan. Nah, di sini kita bisa dapat melihat bahwa memberikan waktu selalu untuk Tuhan atau bertemu dengan Tuhan setiap saat, dengan selalu berdoa kepada Tuhan, membaca firman-Nya, dan selalu merenungkan setiap firman. Merenungkan setiap firman artinya jika di tempat manapun saudara berada, jika dimanapun nanti kita berada, jika kehidupan kita terus dibekali oleh firman dari kehidupan orang sekitar, kita harus terus memegang firman itu dengan terus penuh keyakinan bahwa dari firman itu kita mau belajar untuk bertumbuh, dan dari firman itu kita mau belajar untuk menerima berkat-berkat Tuhan, sama seperti Abraham menerima berkat-berkat Tuhan pada waktu itu. Dan supaya dengan apa kita harus menerima, maksudnya kenapa kita harus menerima kenapa kita harus merenungkan setiap firman itu? Karena dengan adanya firman dalam kehidupan kita, atau dengan adanya kepercayaan terus penuh kepada Tuhan, maka dalam kehidupan kita itu kita akan mengambil satu keputusan tuh. Kalau keputusan yang tidak baik, pasti kita tidak akan melakukannya, karena kita melibatkan Tuhan dahulu atau memiliki dasar tentang firman Tuhan. Jadi di dalam 3 poin ini saya menyimpulkan firman ini dari kisah Abraham, yaitu sebagai kita orang percaya, jangan menjadikan keadaan kita yang sekarang, keadaan yang tidak baik sekarang ini menjadi satu alasan untuk membuat kita tidak menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh bimbang, kita harus memiliki keyakinan yang teguh kepada Kristus, sama seperti itu. Karena setiap persoalan yang kita alami itu pasti bisa saja membuat kita ragu, dan pasti bisa saja membuat kita cemas untuk tidak bisa menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus lakukan, yang harus kita lakukan adalah andalkan Tuhan dalam setiap hal, dan berusaha untuk selalu meluangkan waktu, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, agar dengan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kehidupan kita seterusnya juga akan terus dituntun oleh Tuhan, dan kita akan terus diberkati juga oleh Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan memberkati Abraham. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.